Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan gue Ajay Priyatama di channel Ajay Priyatama. Oke, di video kali ini gue bakalan masuk ke segmen terbaru yang ada di channel gue. Yaitu di segmen ini tuh gue bakalan kasih nama segmennya, yaitu adalah segmen bercerita. Di segmen bercerita ini gue bakalan nyeritain apa aja yang mungkin sekiranya bisa gue ceritain kepada teman-teman semua. Nah, di video kali ini gue akan bercerita tentang asal mula terjadinya Pulau Belitung. Nah, tapi video ini tuh bisa dibilang seperti cerita rakyat lah yang beredar dan berkembang di masyarakat Belitung. Jadi video ini bisa kalian percaya, bisa kalian nggak percaya juga, karena kan cuma cerita rakyat gitu yang kredibilitas ceritanya itu nggak bisa kita anggap benar gitu. Namun dibalik itu semua pasti ada maksud dan tujuannya masing-masing. Pasti setiap cerita itu mempunyai makna dibalik itu semua. Jadi tuh ceritanya kayak gini. Alkisah dulu tuh di Pulau Bali ada suatu kerajaan gitu yang sangat makmur, yang kehidupannya sangat aman, tentram dan damai, dan juga dipimpin oleh raja yang bijaksana dan adil. Nah, sang raja ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas di Pulau Bali, sehingga sangat disegani oleh orang-orang. Nah, sang raja mempunyai seorang putri, dan putrinya ini merupakan putri kesayangannya, dan termasuk bisa dibilang putrinya ini cantik lah gitu. Saking cantiknya, kecantikannya ini sangat tersohor ke seluruh negeri, sehingga banyak orang yang ingin melamar putri sang raja. Namun sayangnya sang putri tidak menerima lamaran tersebut. Entah kenapa putri tidak menerima lamaran tersebut, sang raja bingung. Nah, kenapa sih gitu ya, putrinya ini nggak mau menerima lamaran orang gitu, padahal yang ngelamar juga kan putra mahkota dari kerajaan-kerajaan lain gitu, yang notabene itu tuh teman-teman sang rajanya juga gitu. Nah, akhirnya suatu ketika sang raja bertanya kepada permaisurinya. Dia bertanya, kenapa ya kok anak kita tidak mau dinikahkan, tidak mau dilamar oleh orang gitu. Nah, akhirnya sang raja meminta kepada sang permaisuri untuk menanyakan kenapa sih putrinya itu tidak mau menerima lamaran-lamaran yang diberikan oleh para pelamar itu. Nah, alkisah suatu ketika sang permaisuri itu menanyakan pada putrinya, putri, kenapa kamu tidak mau menerima lamaran? Kurang lebih begitulah ya. Sang putri itu menjawab bahwa ternyata bukannya dia tidak mau menerima lamaran-lamaran tersebut, namun lebih ke dia itu malu, karena dia selama ini tuh mengidap suatu penyakit yang membuat dia malu dan tidak mau menerima lamaran-lamaran tersebut. Nah, sang putri itu menangis dan bercerita itu kepada ibunya bahwa dia selama ini tuh mengidap suatu penyakit, yaitu penyakit kelamin, dan itu pun membuat dirinya tidak percaya diri dan membuat dirinya tidak mau menerima lamaran-lamaran sang putra mahkota kerajaan lain. Nah, mendengar kabar tersebut, sang permaisuri pun otomatis kaget kan, kayak wah, kenapa ternyata selama ini putri saya sedang tidak baik gitu. Akhirnya sang permaisuri pun bercerita kepada sang raja bahwa anak kita ini selama ini bukannya tidak mau menerima lamaran, tapi lebih ke dia itu malu gitu. Malu karena dia tuh mengalami sakit kelamin yang itu bakalan bikin dia malu terhadap orang lain gitu, yang ingin mempersunting dia. Nah, mendengar kabar tersebut, sang raja pun sama ikut-ikutan kaget. Nah, suatu ketika sang raja pun memanggillah seorang seperti kepercayaan raja gitu, seperti dokter gitu ya kalau di zaman sekarang. Nah, tapi pada zaman itu mungkin sebutannya tabib gitu. Seorang tabib untuk mengobati sang putri gitu. Namun sang tabib itu tidak bisa mengobati sang putri gitu. Sehingga sang raja pun semakin gusar terhadap penyakit yang dialami sang putri kesayangannya, dan akhirnya sang raja pun mengadakan sayembara. Sayembaranya itu bagi siapapun yang bisa mengobati penyakit putrinya, maka dia bakalan bisa menikahi putrinya. Nah,
Lubang istana pun menyebarkan berita ini ke pelosok negeri, dan akhirnya banyak orang yang tertarik buat mengobati Sang Putri karena memang Sang Putri ini terkenal dengan kecantikannya juga. Nah, selain itu sangat terkenal juga bahwa kerajaan itu menjadi kerajaan yang sangat disegani gitu. Dan akhirnya suatu ketika berkumpullah banyak para orang-orang pintar dan orang-orang hebat yang ingin menyembuhkan si penyakit Sang Putri. Nah, suatu ketika 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya tidak ada yang bisa untuk mengobati penyakit Sang Putri. Nah, sang raja pun semakin gusar dan semakin bersedih lah karena sang putrinya tidak bisa diobati oleh siapapun gitu. Nah, pada suatu ketika sang putri pun berbicara kepada sang raja bahwa ayah, alangkah lebih baiknya diriku untuk tidak tinggal di istana karena dia takut kalau penyakitnya ini bisa menularkan ke orang-orang lain gitu. Nah, akhirnya mendengar perkataan tersebut, sang raja pun menjadi bimbang. Namun setelah dipikir-pikirkan memang ada benarnya, daripada menularkan terhadap warga yang lain ataupun keluarga yang lain, lebih baik sang putri untuk diasingkan terlebih dahulu sampai penyakitnya bisa sembuh gitu. Nah, akhirnya sang raja pun sudah mempersiapkan sebuah tempat pengasingan buat sang putri yang dirasa juga cukup aman dan juga cukup jauh dari istana. Nah, akhirnya sang putri pun dibawa ke daerah utara Pulau Bali. Nah, di daerah itu tuh lebih sepi lah gitu kehidupannya, lebih banyak hutan-hutan dan jarang ada warga gitu. Nah, sang putri pun diantar oleh pasukan istana ke sana dan dijanjikan oleh ayahnya bahwa pasukan istana bakalan terus menjenguknya untuk memberikan pasokan makanan dan juga untuk mengecek kesehatan sang putri gitu. Nah, akhirnya sang putri pun nyampe ke sebuah tempat tersebut dan diasingkan di sana. Dan untuk menemani sang putri, sang raja memberinya sebuah anjing, dan itu pun memang anjing kesayangannya sang putri juga yang bernama Tumang. Nah, akhirnya singkat cerita sang putri pun tinggallah di tempat itu bersama anjingnya yang bernama Tumang. Nah, seiring berjalannya waktu, sang putri pun sering didapati oleh Tumang sedang buang air kecil gitu. Nah, sang Tumang ini tuh, sang anjing ini menjilati sisa-sisa air kencingnya si putri ini. Nah, setelah sekian lama, semakin hilanglah penyakit kelamin itu akibat dijilati oleh si Tumang ini. Nah, setelah itu suatu ketika prajurit kerajaan datang ke sang putri dan terkejut melihat kondisi sang putri yang sudah baikan dan sudah sehat. Dan juga ada sesuatu yang aneh, dia melihat bahwa perut sang putri sedikit membesar. Nah, setelah itu sang prajurit pun bertanya kepada sang putri kenapa bisa seperti ini dan kenapa bisa sembuh gitu. Nah, sang putri pun menjelaskan bahwa dia ternyata selama ini sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan ataupun berhubungan badan gitu ya dengan sang Tumang ini, sang anjing ini. Nah, mendengar perkataan tersebut, otomatis sang prajurit itu menyampaikan kabar ini kepada sang raja. Nah, sesampainya kepada sang raja, sang prajurit ini menyampaikan dua berita itu. Yang satunya berita baik bahwa putrinya sudah sembuh, dan yang kedua itu berita buruk yang bahwa putrinya ini sedang mengandung seorang anak. Namun seorang anaknya ini berasal dari seekor anjing. Nah, sang raja pun bukannya senang, tapi kebalikannya. Sang raja pun sangat marah, sangat murka lah dengan perilaku sang putri, karena itu tuh suatu kegiatan ataupun suatu hal yang sangat buruk gitu, mencoreng nama kemanusiaan lah, karena berhubungan sama hewan gitu. Nah, akhirnya sang raja pun murka dan bersumpah kepada dan memohon lagi kepada Sang Maha Kuasa untuk diberikan hukuman kepada putrinya. Nah, akhirnya badai pun datang di tempat kediaman sang putri. Nah, badai sangat besar datang sampai membuat suatu daerah itu tuh terbelah pulaunya gitu dengan daerah yang didiami oleh sang raja Pulau Bali yang lebih besarnya gitu. Jadi kondisi wilayah utaranya itu lepas gitu. Nah, lepas
di bawah air, di bawah laut gitu, sampai ke daerah perairan Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, Sumatera gitu. Nah, di daerah perairan itu uh, dua orang nelayan melihat bahwa ada suatu benda yang besar mengapung dan berjalan gitu. Dia tuh kaget, apa itu? Konon katanya kedua orang ini tuh kalau nggak salah tuh namanya itu adalah Datuk Maling Angin dan Datuk Longgar Tuban. Nah, kedua orang nelayan itu adalah kedua orang yang sangat sakti gitu, sehingga dia pun berinisiatif untuk menghentikan pulau yang sangat besar itu dengan cara menggunakan tali, seutas tali doang yang ada dimilikinya. Dengan kesaktiannya diikatkanlah tali tersebut ke suatu pohon, dan akhirnya setelah terikat dilemparkanlah jangkar ke dasar lautan. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh kedua orang ini, Datuk Maling Angin dan Datuk Longgar Tuban ini, akhirnya pulau itu pun berhenti gitu. Nah, setelah pulau itu pun berhenti, konon katanya itulah sebab asal mula terjadinya Pulau Belitung. Nah, kenapa namanya itu Belitung? Yaitu berasal dari Bali yang terpotong, jadinya Balitong, Bali yang terpotong, dan akhirnya lambat laun menjadi Belitung gitu. Nah, sebenarnya ini tuh cerita rakyat yang beredar banyak sih, udah diceritain di daerah gue gitu ya, di daerah Belitung. Dan ini juga gue ceritain kembali untuk edukasi aja, untuk sekedar gue cerita doang di segmen bercerita kali ini. Kita sih bisa ambil hikmahnya aja gitu. Kalau misalkan nggak baik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan menyebabkan suatu kemurkaan alam gitu kan. Nah, oh ya, konon katanya tempat pohon yang digantungkan itu menjadi sebuah batu yang sangat besar, yang sekarang tuh ada di Belitung, namanya itu Batu Bagindo. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Nah, Batu Bagindo ini tuh menjadi salah satu objek wisata yang menarik di Belitung Timur, di Belitung Barat. Nah, kalau misalkan kalian tahu itu Pier Sawasari itu pernah ke sana. Jadi buat kalian yang tertarik sama Belitung, jangan lupa ke Belitung, karena pandemi kan bentar lagi akan berakhir ya. Semoga ya pandemi sudah berakhir, kita bisa rekreasi bareng, bisa jalan-jalan lagi, dan jangan lupa ke Belitung. Oke, mungkin segini dulu di segmen bercerita kali ini, bercerita tentang asal mula ataupun cerita rakyat asal mulanya terjadinya Pulau Belitung yang berawal dari Pulau Bali yang terpotong. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa diambil hikmahnya. Mungkin ada kesalahan kata dan kesalahan informasi, karena jujur ini ceritanya dari mulut ke mulut gitu ya. Gue juga udah agak lupa ingat ceritanya. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa selalu bahagia, jangan lupa selalu fokus on your goals. Gue Aja Priyatama. Till next time. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Have a nice day.